Salam, salam, salam. Mengenal, mengagumi, meneladani, dan mohon doa Santo Cornelius, Paus, martir yang saleh dan bijaksana. Cornelius adalah seorang imam suci dari Roma, diangkat menjadi paus pada tahun 251 sebagai paus ke-21 saat gereja dalam penganiayaan berat. Tantangan berat pertama yang dihadapinya ialah adanya seorang imam bernama Novatianus yang dengan angkuh mengajarkan bahwa orang yang telah meninggalkan iman Katoliknya harus dibaptis kembali ketika ia mau bertobat. Paus Cornelius sambil meminta pendapat para uskup sedunia menyatakan bahwa ajaran itu salah. Novatianus melawannya, bahkan mengangkat diri sebagai paus tandingan. Paus Cornelius meninggal dalam pengasingannya di tengah banyak penderitaan yang dialaminya bersama umatnya di Roma di masa penganiayaan yang kejam. Mengagumi Cornelius, paus yang saleh dan bijaksana adalah kekayaan gereja. Saleh dan bijaksana bukan berarti tanpa salib, kesulitan, penolakan, bahkan aniaya. Cornelius mengalami tikaman maut dari balik selimut sendiri, mengalami penganiayaan dari Kaisar Roma, tapi ia tetap taat pada Kristus dan ajaran kasih-Nya. Saleh dan bijaksana tidak membuatnya bertindak arogan dan main kuasa, berpikir dan memutuskan sendiri. Ia mengumpulkan para uskup, berunding, berdiskusi, dan bersama-sama mentaati yang benar dan menolak yang salah. Ia dengan rendah hati rela menerima dukungan uskup lain, membangun persahabatan kendati berbeda tempat asal-usul, bahkan tidak saling mengenal sebelumnya. Bersahabat dalam Tuhan, dalam iman yang benar, demi cinta bakti pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Cornelius bersahabat dengan Cyprianus, uskup Kartago, Afrika. Dan pesta kedua orang kudus ini dirayakan bersama-sama untuk mengingatkan kita akan pentingnya persatuan gereja. Persatuan gereja adalah tanda kehadiran Yesus yang adalah ketua gereja. Meneladani Cornelius. Kesetiaan pada ajaran yang benar adalah sikap dasar Santo Cornelius. Kendati ia adalah paus berkuasa, ia tidak arogan dalam jabatan, dalam penggembalaan, bahkan dalam keputusan. Ia mengutamakan kebijaksanaan dalam mendengarkan, juga tanggung jawab menegur dan mengingatkan yang salah. Apakah kita suka main kuasa dan tunjuk jago dalam kepemimpinan? Apakah kita mudah menerima aturan gereja atau berjiwa pembangkang padahal sempit dan keliru? Adakah saling tegur dan nasihat di antara kita bagai sahabat di tengah sahabat? Membangun persahabatan yang baik dan benar dalam terang Roh Kudus, itulah sikap dasar Cornelius. Persahabatan tidak didasarkan oleh kesamaan asal-usul, suku, budaya, negara, benua, usia, tempat, tidak juga oleh saling kenal pribadi sebelumnya. Roh Kudus, Roh kebenaran akan membuat orang saleh dan benar bersahabat dan saling menunjang, membawa pada kebaikan. Perhatikanlah, dengan siapakah engkau bersahabat? Dengan dunia atau surga? Dengan si jahat atau si baik? Bijaksanalah, engkau akan mudah menjadi seperti siapa sahabatmu.
Nama Cornelius berasal dari kata cornu, bahasa Latin yang berarti tanduk, yang dulu digunakan sebagai pengeras suara agar mudah terdengar. Biasanya dipakai oleh para gembala atau pemimpin pertempuran. Cornelius biasanya dilukis oleh para seniman sambil memegang tanduk, simbol ajakan, panggilan untuk setia kepada gereja Kristus dan ajarannya. Tradisi gereja juga mempercayai bahwa Cornelius adalah teladan para pemimpin yang bijak dan pelindung orang yang mengalami gangguan pendengaran. Apakah kita bersikap sebagai pengajak, motivator, penggerak, influencer yang baik, positif, dan benar? Apakah kita adalah suara Allah yang lantang sekaligus merdu mewartakan kebenaran, kebaikan, dan kebijaksanaan? Semoga kesalehan dan kebijaksanaan kita membawa peneguhan dan kesembuhan bagi banyak jiwa, bahkan bagi yang menderita penyakit telinga. Marilah berdoa. Allah Bapa, dalam diri Santo Cornelius dan Cyprianus, sahabatnya, Engkau telah memberikan kepada gerejamu teladan kebijaksanaan yang mengagumkan, serta kesaksian kesetiaan pada ajaranmu, kendati mengalami penolakan, cobaan, bahkan penderitaan. Semoga doa-doa dan teladan hamba-Mu Santo Cornelius memberikan kami keberanian dan kebijaksanaan dalam hidup beriman, melalui perkataan dan perbuatan, dalam kesatuan dengan Kristus Kepala Gereja, dan dengan sesama saudara beriman di seluruh dunia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Cornelius, doakanlah kami yang berlindung padamu. Amin.